merupakan hal yang sangat baik, kesempatan yang sangat baik untuk kami bisa bersilaturahmi dengan warga yang ada di kelurahan Taman Andrea Jaya. Nah, ini karena waktu sudah mau maghrib, waktu nami tolak palu, apalagi sekarang waktu nami jalan kote. Jadi saya mau sampaikan ke Bapak Ibu sekalian, saya mau mengingatkan bahwa pemilihan itu akan berlangsung pada tanggal 27 November. Nah, semua harus datang ke TPS. Kenapa? Karena yang dihitung di TPS itu bukan suara yang tidur-tidur di rumah. Nah, bukan suara yang pergi keluar kota. Bukan suara yang ketiduran tidak pergi mencoblos. Tapi yang dihitung adalah suara sah yang masuk ke dalam kotak suara. Bagaimana memastikan suara sah itu? Yang paling pertama, Bapak Ibu harus ke TPS. Yang kedua, menyaksikan proses penghitungan. Jangan sampai suara tak dijadikan tidak sah oleh oknum tertentu. Jadi pastikan ini dijaga baik-baik, ya. Makanya saya mau sampaikan, saya mau bertanya, kalau sampai ke TPS tanggal 27, kita pilih nomor berapa, Bapak Ibu? Belum naik semua tangan ini. Nomor berapa? Nomor berapa, Bapak Ibu? Jangan ada dusta di antara kita, ya. Yang berikutnya adalah bahwa kita ini berkontestasi. Saya dengan Ibu Alia Mustika Ilham ini pasangan nomor 1. Saya bersama Ibu Alia ini pasangan nomor 1 yang biasa disingkat dengan Mulia. Nah, tentu ada pasangan-pasangan lain, ya, ada pasangan-pasangan lain. Untuk itu kami menyampaikan kalau ada yang berbeda pilihan, ya jangan berkelahi gara-gara beda pilihan. Ya, jangan lagi bertengkar gara-gara beda pilihan nih. Ini masalah dunia juga sebentar gini. Nah, yang paling penting kita lakukan semua hari ini adalah bagaimana kita mengajak seluruh tetangga, mengajak seluruh sahabat-sahabat, mengajak seluruh teman-teman, keluarga-keluarga, siapapun yang kita kenal, kita dengan sopan, dengan baik, dengan ramah menyampaikan bahwa pilihan yang terbaik itu adalah pilihan dengan nomor urut 1. Lalu mereka akan bertanya, kenapa nomor 1? Nah, ini saya sampaikan beberapa alasan kenapa kita harus memilih nomor 1, supaya kita mampu memberikan pencerahan, bisa mengajak. Silakan. Assalamualaikum. Jadi yang harus kita lakukan menyampaikan itu. Nah, kenapa kalau kita ditanya kenapa kita harus memilih nomor 1? Nah, yang pertama alasannya adalah insya Allah kalau kami terpilih jadi wali kota dan wakil wali kota Makassar, nah pada pemilu pada tanggal 27 yang akan datang, kami akan sekuat tenaga memperbaiki tingkat kesejahteraan masyarakat, memperbaiki tingkat pendapatan masyarakat Kota Makassar. Yang paling penting adalah bagaimana kita menjaga yang namanya keuangan keluarga yang ada di Kota Makassar ini. Caranya bagaimana Bapak Ibu sekalian? Ya tentu dengan menghilangkan beban-beban biaya yang bisa dikeluarkan per bulan. Untuk itu kami punya program, yaitu salah satunya adalah dengan insya Allah kalau kami terpilih, kita akan menggratiskan yang namanya pembayaran iuran sampah. Banyak orang bilang 25.000 nih. Iya, untuk orang-orang tertentu menganggap itu kecil, tapi sebagian besar orang di Kota Makassar menganggap ini adalah hal yang harus kita hilangkan karena benar-benar menjadi beban rumah tangga. Betul tidak Bapak Ibu? Ini salah satu yang harus kita lakukan. Jadi karena bahan-bahan pokok tinggi, mahal, nah pekerjaan susah didapat, dan sehingga yang namanya bahan pokok ini akan susah untuk kita kasih turun. Nah, yang harus kita lakukan adalah menambah daya beli Bapak Ibu sekalian, menambah uang belanjanya ibu-ibu, itu yang paling betul namanya. Nah, jadi kita harus menghilangkan beban-beban bulanannya. Apalagi, nah kalau kita ada di Kota Makassar ini pendidikannya gratis. Ada 2
orang anggota DPR nih yang bisa memberikan support kepada pemerintah nantinya. Nah, tetapi di setiap tahun ajaran ibu-ibu susah dimusingi dengan baju seragam anak-anak. Bahkan ada anak-anak yang tidak mau pergi sekolah karena tidak ada baju barunya. Temannya pakai baju baru, dia pakai baju lama. Dia tidak mau pergi sekolah. Untuk itu, kalau kami, insya Allah, jadi wali kota Makassar, yang namanya pakaian seragam di sekolah akan kami berikan secara gratis kepada anak-anak. Tapi syaratnya semua anak-anak di kota Makassar ini harus sekolah. Tidak boleh tidak ada yang tidak sekolah. Biarkanlah kami bersama DPR akan mengurus bagaimana caranya mencukupkan kelas-kelas yang ada di kota Makassar. Tidak boleh lagi ada anak usia sekolah berkeliaran di jam-jam sekolah. Supaya ini kita bisa membantu pemerintah supaya anak-anak ini tetap semua harus sekolah. Ada lagi, ini sudah menjadi persoalan yang akan kita selesaikan, persoalan-persoalan dasar. Nah, sama dengan air bersih. Nah, kita akan membuat juga program untuk menyalurkan atau memberikan pelayanan air bersih dengan cara memberikan yang namanya penyambungan baru akan kita gratiskan supaya masyarakat ini bisa mendapatkan haknya, supaya masyarakat mendapatkan pelayanan air bersih. Coba kalau kita lihat keluarga kita itu yang ada di daerah utara kota, setiap musim kemarau di jalan lebih banyak kita lihat jergen dengan ember daripada motor. Dia karena tidak ada air, airnya mati-mati di sedikit-sedikit. Nah, bukan berarti ini kita mau apa namanya, ini bukan solusi kalau kita cuma datang untuk membawa truk, 1-2 truk membantu mereka, bukan. Solusinya adalah kita harus memberikan yang namanya sambungan-sambungan baru untuk menyalurkan pipa-pipa baru supaya mereka juga mampu menikmati layanan air bersih. Kalau kebutuhan dasar ini sudah terpenuhi, tentu kita juga ingin membangun sebuah bangunan yang monumental yang bisa memberikan kebanggaan terhadap kota kita. Insyaallah kalau kami terpilih akan dibangun yang namanya stadion sepak bola di Bali. Stadion sepak bola ini bukan melulu hanya masalah pertandingan sepak bola, tapi efek dan dampak ekonomi yang ditimbulkan dari stadion ini. Bayangkan, puluhan ribu orang akan datang ke stadion, puluhan ribu orang yang butuh makan, minum, penjual baju kaos, merchandise dan sebagainya. Nah, disinilah fungsi pemerintah menjadi fasilitator untuk memberdayakan para pelaku-pelaku UMKM. Kita akan mendampingi pelaku-pelaku UMKM ini, menyalurkan. Yang paling penting adalah mendekatkan dan memudahkan akses pelaku-pelaku UMKM ini terhadap permodalan. Karena susah sekali ini modal, ya susah kalau kita tidak mengerti persyaratan-persyaratan yang diberikan itu. Akan kita lakukan, kita akan buat persyaratan itu menjadi mudah dengan pendampingan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Makassar ke depannya. Jadi siap-siap yang punya usaha UMKM, kita berharap ini bisa naik kelas pada saat kami menjadi wali kota dan wakil wali kota. Ini yang terakhir, ini menyangkut dengan Bapak ini tadi, Pak RW. Nah, kita akan merubah atau kita akan memperbaiki yang namanya sistem pendataan penduduk yang ada di Kota Makassar. Kenapa? Karena bantuan-bantuan yang datang, baik dari pemerintah pusat, provinsi maupun kota, ini biasanya tidak sampai langsung ke tangan orang yang membutuhkan. Ya, sehingga kata teman saya, Bu, di tempatnya teman saya dia kasih tau, bilang, di sini Pak, kalau ada bantuan dari pusat yang datang, baik dari pusat, provinsi maupun kabupaten kota, yang pertama dapat itu adalah keluarga-keluarganya dulu Pak Lurah. Dia bilang gitu. Betul. Saya tidak tahu kalau di sini. Ya. Nah, sehingga kalau ini bantuan akan turun, ini bantuan penting. Bantuan ini bukan buat hura-hura, bukan buat pesta-pesta, tapi bantuan ini adalah penyangga kehidupan saudara-saudara kita yang kehidupannya kurang beruntung. Ini ada gunanya bantuan yang turun dari pemerintah. Untuk itu, pemerintah harus punya mata dan telinga. Pemerintah harus punya mata dan telinga di wilayah yang paling kecil ini untuk bisa melihat seperti apa kondisi lengkap yang ada di lingkungan itu. Sehingga insya Allah kalau pasangan nomor 1 menang, maka yang namanya pemilihan ketua RT dan RW akan kita selenggarakan secara seadil-adilnya dan sejujur-jujurnya. Supaya orang yang terpilih ini adalah orang yang mengerti betul keadaan yang ada di
situ. Ketika bantuan itu datang, dia tahu mana yang berhak, mana yang tidak. Ini bisa dapat, ini tidak. Ini bisa dapat, ini tidak. Ini bisa dapat beasiswa, ini tidak, dan sebagainya dan sebagainya. Karena mereka tahu kondisi yang ada di lapangan. Nah, ini barangkali yang bisa kita sampaikan sama keluarga-keluarga. Inilah beberapa alasan kenapa kita harus memilih pasangan mulia. Dan yang terakhir saya mau sampaikan bahwa Ibu Alia ini adalah sosok ibu yang syarat akan pengalaman. 10 tahun menjadi anggota DPR RI, 10 tahun mendampingi suaminya menjadi wali kota Kota Makassar. Ya, ada juga yang cuma mendampingi 10 tahun tapi tidak pernah DPR RI. Tentu Ibu Alia lebih punya kualitas pastinya. Kita kenal Ibu Alia, Bapak Ibu? Jadi kalau kita tidak suka saya, ya Ibu Alia mau kita coblos di DPR. Jangan bisa. Nah, inilah yang beberapa hal yang saya sampaikan. Tapi yang paling penting di antara semua ini, saya kasih ingat tidak sekarang, kasih ingat juga sama semua keluarga-keluarga kita. Jangan lalu kita takut kalau ada yang mau tekan-tekan di dalam pemilihan. Jangan lalu kita takut kalau ada yang mau paksa-paksa bujuk-bujuk untuk memilih pasangan calon tertentu. Apalagi kalau dibilang, kalau kita tidak pilih ini nanti ini tak dikasih berhenti, bantuan itu tak apa dan sebagainya. Jangan kita mau foto baru atau video baru kita lapor. Ya, ini ada anggota DPR 2 orang yang kita bisa tempati untuk mengadu. Kita kasih tahu di mana dan siapa oknumnya, baru kita laporkan. Tidak ada yang namanya orang-orang mampu menekan oknum-oknum itu. Semuanya harus memilih sesuai dengan apa yang mereka mau. Makassar ini orang Makassar, ini orang merdeka. Tidak boleh ada tekanan, tidak boleh ada paksaan. Ini yang harus kita sampaikan. Foto, video kita kalau ada yang mau sok-sok mau menekan. Jangan kita takut. Kami yang akan menjadi garda pembela. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.